syamsi an wastis samai. Dah. Itu waktu luar. Dah. Aje. Jadi awaknya tahu je. Dia pun tahu. Dan bermula seawal-awal waktunya zuhur, zawalu itu zawal. Apa arti zawal? Ai, ai artinya itu dalam bahasa Arab, ai tersebut kalimat murad namanya. Arti kalimat murad kalimat yang berfungsi untuk memaksudkan kalimat yang ada di belakangnya. Jadi zawalu artinya mailun ya. Dan bermula awal waktunya zuhur itu zawal. Artinya mailu, cenderung matahari, tergelincir matahari. An wastis samai, daripada pertengahan langit. Daripada pertengahan langit. Rehan, mana? Belakang. Oh ya Pak. Ya. Kenapa begitu? Nah. Dan bermula awal waktunya zuhur itu zawal, artinya mailu, tergelincir matahari. An wastis samai, daripada tengah langit. La binadrin, la bin nadri li nafsil amri, bal lima yadhaharu lana, ya, bal lima yadhaharu lana. Itu. Ya. Jadi perdana ya, perdana pertama masuk waktu zuhur, yaitu bicara masalah faktanya, bicara masalah zahiriyahnya, bukan pada azan, tapi pada tergelincir matahari saat matahari ada di tengah. Awal masuk waktunya zuhur, ya, perdana pertama masuk waktunya zuhur, yaitu saat matahari tepat di tengah kepala, tepat di tengah langit, tergelincir sedikit. Ya, pada saat kita lihat ke atas sudah mulai tergelincir, itu sudah masuk waktunya zuhur. Sudah masuk waktunya zuhur. Dijelaskan oleh azan. Dijelaskan oleh azan. Artinya gini. Dalam istilah usul fiqh ada namanya dalil, ada namanya illah. Arti dalil kalau bahasa umumnya artinya bukti. Arti dalil kalau dalam bahasa umumnya artinya bukti. Sedangkan illah makna umumnya itu artinya alasan. Illah. Bicara masalah definisinya bagaimana?
definisinya. Dalil kalau bahasa umumnya artinya bukti. Definisinya al-muthbitu lil hukmi. Oke ya. Al-muthbitu lil hukmi, yang menyatakan bagi hukum, itu dalil. Yang menyatakan hukum itu dalil. Jadi dalil definisinya al-muthbitu lil hukmi, artinya yang menyatakan hukum, yang membuat hukum itu ada yang dasarnya tiada, itu dalil artinya. Ya, al-muthbitu lil hukmi artinya yang menyatakan hukum, ataupun lebih mudah dengan yang membuat dalil adalah sesuatu yang membuat hukum itu ada dasarnya tiada. Yang dalil. Ya. Sedangkan illah definisinya al-mudhiru, artinya yang memperjelas bagi hukum. Ya. Yang memperjelas bagi hukum. Kalau misalkan ditanya, kenapa Syauqi makan? Mana dalilnya Syauqi makan? Dalilnya tangannya sudah ada bekas nasi. Itu dalil. Banyak bekas nasi no tinggal ibu BO. Mana? Ilahnya, alasannya mengapa dia makan? Karena lapar. Beda fungsi. Artinya tangan yang ada bekas nasi, bagian bibirnya agak sedikit ada minyak-minyak, itu sebagai bukti bahwa dia itu sudah makan. Sebagai bukti. Ya, bicara masalah untuk memperjelas dia makan apa tidak, mengapa dia makan? Jawabannya karena lapar. Ini beda fungsi. Kayak, beda fungsi. Apa buktinya kita itu harus beribadah? Apa buktinya kita itu harus sholat? Sebagai bukti bahwa memang kodratnya manusia itu diciptakan untuk bersyukur. Ya. Dalilnya mana? Buktinya mana? Buktinya yaitu Al-Quran, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nanti agak mana artinya? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali Allah. Kecuali mana bahasanya? Kecuali supaya bahwa itu. Lagi awaknya. Artinya diciptakan manusia sebagai kodrat dengan hikmahnya. Jadi jangan sesekali mengartikan ayat tersebut dengan arti tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk, itu salah. Terkecuali supaya bahwa, itu salah. Berarti mengapa salah? Kita bertasbih subhanallah. Kita bertasbih subhanallah. Apa artinya? Maha suci Allah. Kain ini suci. Suci dari apa? Suci dari najis. Artinya enggak ada najis. Ya. Maha suci Allah. Allah itu suci dari apa? Ngerti? Baju saya suci. Bahasa suci pada baju berarti enggak ada istilah najis. Bagaimana? Maha suci Allah. Allah itu suci. Suci dari apa? Hatiku suci. Suci dari apa? Suci dari cinta. Artinya enggak ada cinta. Suci dari penyakit. Berarti enggak ada penyakit artinya. Kayak kalau sekarang Maha suci Allah. Allah itu suci dari apa? Dalam kitab Tauhid, Allah
Allahu munazzah 'anil illah wal ghardi. Allah bersih, suci. Tidak ada istilah pada diri Allah menciptakan sesuatu ada alasan atau ada tujuan. Berarti Allah menciptakan sesuatu tidak punya alasan, tidak punya tujuan. Maka kalau kita artikan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya bahwa untuk menyembahku batin, Allah menciptakan manusia punya alasan dan punya maksud. Itu secara dalil naklinya. Secara akliyahnya bagaimana? Secara nalarnya bagaimana? Nah, secara nalarnya begini. Saya misalkan baru siap makan, suasana mulut pedas. Tentu saya harus minum air. Artinya pada diri air, saat saya minum air, artinya pada air sudah tertanam maksud saya untuk meredakan pedas di mulut. Bagaimana? Artinya pada air sudah tertanam maksud saya untuk menghilangkan pedas di mulut. Pertanyaan, boleh tidak saya berpaling dari air? Tidak, kayaknya. Artinya saya mesti minum air. Kalau saya lapar, jadi saya harus makan. Pada makanan tertanam maksud saya untuk kenyang. Tertanam pada nasi tertanam maksud saya untuk menghilangkan lapar. Berarti saya mesti makan. Kayak mana? Kalau Allah menciptakan manusia, menciptakan jin, punya alasan, punya maksud, berarti Allah mesti menciptakan mereka. Padahal dunia ini diciptakan hal yang jaiz, boleh diciptakan, boleh tidak. Berarti? Nah, maka maksud ayat tersebut bukan maksud, tapi hikmah. Maka dalam kitab Nahwu, makna yang sebenarnya adalah tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali berhikmahkan bahwa hikmah diciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah. Artinya bagaimana? Jika jin dan manusia menyembah Allah, maka pahala diberikan, manfaat kepada dirinya kembali. Kalau dia tidak salat, kalau dia tidak beribadah, maka mudaratnya kembali kepada dirinya, tidak ada dosa sama Allah. Nampak ya? Jadi banyak hal yang memang harus kita takwilkan maknanya, udah. Ya, Mbak. Jadi apa alasannya kalau tadi mana dalilnya kita mesti beribadah? Dalilnya dalam Al-Qur'an sebagai bukti bahwa kita itu harus ibadah, dengan buktinya, dengan dalilnya dalam Al-Qur'an, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa alasannya? Karena kita harus bersyukur di setiap nikmat yang sudah Allah beri. Ampun ya. Ya, mana? Maka dalil adalah sesuatu yang membuat hukum itu ada dasarnya tiada. Sedangkan ilah artinya yang memperjelas hukum. Sudah? Yang memperjelas hukum. Sudah. Sekarang pada pembahasan kita tentang awal waktu salat zuhur. Awal waktu salat zuhur dibuktikan dengan matahari yang sudah tergelincir dari tengah mereka kuno BO. Sudah? Ya, Mbak. Diperjelas oleh suara azan. Diperjelas oleh suara azan. Sudah. Pertanyaannya, apakah setiap azan itu sudah pasti menandakan masuknya waktu salat? Apa saya jawab? Kalau saya jawab, saya nggak usah ngaji. Bro. Saya cari. Daun, gimana? Berdua ya. Nah. Iwan, Anda gimana? Apakah setiap azan itu sebagai bukti bahwa buktinya akurat serta alasannya lebih? Apakah sebagai bukti bahwa masuk waktunya zuhur? Coba Jai. Nawai, suat nawai boleh. Aman. Ada tahu kalau si wayang. Nah, itu. Kapan dah? Ayo. Gimana? Apakah yang pada saat kita mendengar azan sudah pasti masuk waktu salat? Yang pertama jawabannya enggak, karena mungkin saja itu lomba.
Selain itu, lain belum. Latihan, selainnya belum. Artinya begini. Dalam penentuan karena di depan ini bilang. Coba lihat. La bin nabri lin nafsil amri. Tidak dengan memandang. Nah, tapi jawabannya di mata ini nanti. Tidak dengan memandang bagi nafsul amri. Tahu nafsul amri? Nafsul amri itu makna istilahnya kenyataan, faktanya, nafsul amri faktanya. Kalau dalam ilmu mantik diistilahkan dengan amrul kharij. Ya, benar. Dah? Nah ya. Nah, nafsul amri, artinya nafsul amri adalah kenyataan fakta ataupun kita artikan secara harfiahnya nafsul amri la bin nazri li nafsul amri artinya tidak dengan memandang bagi jiwa urusan. Itu kalau makna harfiahnya. Jadi kita artikan bahasa istilah saja artinya fakta, kenyataan. Tidak melihat faktanya, bal akan tetapi lima yadhaharu lana karena barang yang zahir, yang nampak ia yang barang lana bagi kami. Bal lima yadhaharu lana akan tetapi karena barang yang zahir ia yang barang lana bagi kami. Sudah. Artinya begini. Kemarin kita sudah pembahasan bahwa dalam ibadah yang pertama berlaku zan mukallaf. Arti zan mukallaf sangkaan kita. Maka masuk waktunya zuhur sebagai faktanya matahari sudah tergelincir. Jika nampak. Jika tidak nampak, umpama misalkan mataharinya tebal, matahari tebal, awannya tebal, awannya mendung, matahari tertutup. Bagaimana bisa kita lihat matahari? Jadi maksud tidak melihat kenyataan karena memang terkadang kenyataannya kita tidak bisa melihat matahari. Pada umpama ada awan. Sudah. Ini yang pertama gini. Sebagai bukti masuk waktunya zuhur adalah matahari sudah tergelincir. Untuk menentukan apakah mesti dengan melihat matahari tergelincir? Jika mesti, bagaimana dengan kondisi di mana awan itu tebal? Tentu kita tidak bisa melihat matahari. Maka solusinya adalah yang dilihat bukan fakta matahari sudah tergelincir, tapi yang harulana, arti yang harulana menurut kita. Kira-kira dengan bukti yang seperti itu matahari sudah tergelincir apa belum? Kalau misalkan tidak ada awan, jelas kita bisa lihat matahari tergelincir, sudah aman, berarti sudah masuk waktu zuhur. Tapi kalau matahari tertutup awan, kira-kira saja. Ayo, kira-kira saja. Oh, ini sepertinya sudah zuhur. Ya, benar. Sudah? Berarti itu untuk menentukan masuk waktu zuhur, ini ulang nih. Bukti masuk waktu zuhur adalah matahari tergelincir. Sudah. Untuk menentukan masuk waktu zuhur dengan bukti matahari tergelincir, apakah mesti dengan melihat? Kalau mesti dengan melihat, bagaimana keadaan jika matahari itu tertutup awan? Bagaimana bisa dikatakan? Ayo benar. Ayo. Maka untuk menentukan masuk waktunya zuhur itu tidak melihat kenyataan, tidak melihat fakta. Karena kalau patokannya lihat fakta, patokannya lihat kenyataan, berarti kita mesti lihat matahari. Kalau tertutup awan, matahari dahulu. Berarti, maka yang dilihat bukan faktanya, tapi lima yadharulana. Artinya menurut kita, kira-kira dengan kondisi awan seperti itu,
cahaya matahari meredup, namun agak ke depan sedikit, berarti sudah masuk awal waktu. Sudah. Jangan patokannya pada azan. Karena begini dia. Berlaku yang namanya ikhtilaful matali'i, ya, ikhtilaf matali. Artinya begini. Kadang azan duluan cepat, duluan di tempat orang. Kadang kita telat. Kadang orang lain lebih telat daripada kita. Kalau misalkan azan sebagai patokan masuk awal waktu, maka bagaimana kalau ada azan yang telat? Artinya azan itu tidak bisa tidak bisa memastikan zuhur sudah masuk. Tapi kemungkinan sudah masuk, untuk kepastiannya belum. Sehingga kalau misalkan kita sholat pada saat azan, hukumnya makruh. Azan apa itu? Azan pertama kita dengar. Misalkan contoh duluan azan di masjid. Sudah selesai azan di situ, baru azan di sini. Azan di sini kalian langsung sholat, nggak makruh lagi karena makan kawai makgo. Perdana azan terdengar. Jika sholat di situ hukumnya makruh. Mengapa makruh? Karena azan yang pertama kita dengar, azan yang pertama tidak mampu memastikan waktu sholat sudah masuk. Tapi kemungkinan ada. Nah, kemungkinan masuk ada, untuk memastikan tidak. Maka jika kita kerjakan sholat pada waktu yang mungkin sudah masuk, hukumnya makruh. Ngerti? Kalau kita sholat bisa kita pastikan waktunya belum masuk. Sah apa enggak sholatnya? Saya sholat, rupanya belum masuk waktu zuhur. Sholatnya sah apa enggak? Kalau sah apa enggak? Sah sebagai qadha, namun tidak sah sebagai tunai. Walaupun niatnya tidak kita sebutkan qadhaan, tapi kembali sholat itu kepada apa? Qadha. Berarti maka kesimpulannya seperti misalkan contoh lagi makan sahur, dah azan, Allah, lagi ban. Gimana itu kira-kira? Dia lagi apa dibuang? Dah apa? Hukum panean. Ibang surah hukum ihu. Dalam kasus seperti itu ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, selama itu azan yang pertama, yakin dalam hati masih belum masuk walaupun sudah azan, boleh, karena memang azan itu tidak sebagai kepastian bahwa waktu subuh sudah masuk. Alasan yang pendapat yang kedua langsung dimuntahkan. Mengapa langsung dimuntahkan? Alasannya daripada. Sudah. Berarti alasan yang pertama mengatakan boleh telat, alasannya karena belum ada kepastian masuk waktu. Yang pendapat yang mengatakan harus dimuntahkan daripada lebih bagus jangan telat. Pada saat ada dua pendapat, bagaimana kita yang dengar? Betapa hurungnya pegang pendapat yang kawan-kawan. Jadi kira-kira ada pendapat yang memang tak cocok pada fikiran kita, itu punya ni. Kajak bu. Artinya gini. Kedua. Dalam istilah usul fiqh ada yang namanya ihtiyat. Arti ihtiyat ja'lun tawahid dan tahaqqiq, menjadikan sesuatu yang ragu menjadi pasti. Daripada lebih bagus
Jangan karena kemaslahatan pada saat kita memuntahkan lebih banyak kemaslahatannya. Ataupun contoh lain misalkan kayak wanita sedang berhalangan, boleh tidak berwudu? Ayo Kim. Pernah berwudu waktu berhalangan? Itu. Jika berhalangan, boleh tidak berwudu? Boleh. Oh? Boleh. Ya, cantik. Lagak. Dalam kasus itu pun ada dua pendapat. Seorang wanita yang sedang berhalangan, dia berwudu. Itu dua pendapat. Ada nggak betul? Pendapat yang pertama hukumnya boleh. Pendapat yang kedua hukumnya haram. Bukan sekedar haram biasa, tapi haram besar. Dosa besar. Beda hukum. Apa alasannya? Kamu nanya. Yang pertama yang mengatakan boleh, berlaku kias. Artinya berhalangan haid sama seperti berjunub. Sebagaimana Nabi saat berjunub pernah berwudu. Junub hadas besar, halangan juga hadas besar. Sebagaimana Nabi berjunub saat itu berwudu, maka berhalangan pun boleh berwudu. Sudah. Jadi alasan yang pertama mengatakan boleh, alasannya kias. Dikiaskan dengan junub. Nabi saat berjunub pernah berwudu. Junub hadas besar. Kalau junub hadas besar, halangan hadas besar juga. Kalau junub boleh berwudu, berarti ini juga boleh berwudu. Alasannya kias. Alasan yang kedua, kias ma'al farid namanya. Artinya bisa dikiaskan tapi tidak bisa diterima. Artinya walaupun halangan dengan junub sama-sama ada besar. Tapi yang membedakan adalah masanya. Kalau junub, kapan dia suci? Pada saat dia mandi. Kalau halangan, kapan dia suci? Nunggu waktu selesai. Beda nggak? Beda. Karena beda, walaupun sama, walaupun bisa dikiaskan karena sama-sama hadas besar, tapi tidak bisa dikiaskan secara menyeluruh. Maka pendapat yang kuat tidak boleh berwudu alias haram hukumnya. Mengapa dosa besar? Karena berwudu itu bahagian daripada ibadah. Bahagian daripada ibadah. Dalam versi hukum, ibadah saya itu tidak sah. Maka kita dianggap tala'ub fil ibadah. Artinya bermain-main dengan ibadah hukumnya dosa besar. Ya, maka kesimpulannya pada masuknya waktu salat tidak melihat faktanya sudah tergelincir apa belum, tapi kira-kira. Pada saat kita lihat kira-kira bagaimana sudah tergelincir, sudah selesai. Berarti patokannya bukan dengan melihat fakta. Kalau patokannya dengan melihat fakta, berarti bagaimana keadaan jika memang matahari itu tertutup dengan awan. Kalau misalkan patokannya fakta, maka sekarang patokannya bukan fakta. Nah, ya. Namun kriteria, nah sekarang bicara masalah kriteria. Kriteria matahari sudah tergelincir bagaimana? Wa ya'rifu dzalikal mai. Wa yu'rafu dzalikal mailu. Ya'rifu boleh, yu'rafu boleh. Enggak, kalau salah masuk neraka kan enggak. Tenang saja. Kalau ya'rifu berarti bacanya dzalikal maila. Kalau yu'rafu berarti bacanya dzalikal mailu. Apa aja boleh. Nah, jadi kalau sepakat yu'rafu, semua yu'rafu. Wa yu'rafu zalikal mailu. Dan dikenalkan akan demikian cenderung, akan demikian tergelincir Jadi beginilah bahasanya zawal.
zawal ya. Pernah nggak dengar kata-kata zawal sandingannya zawalul akli? Pernah baca? Pernah dapat di kitab bahasanya zawalul akli? Apa artinya? Hilang lakan. Yang benar man? Kibahung. Sebenarnya zawalul akli yang salah satu yang membuat salatnya batal, salah satu yang membuat wuduknya batal adalah zawalul akli. Orang yang mengartikan zawal akli artinya hilang akal, salah. Berarti kalau hilang akal jadi binatang dia. Kadang manusia ada nafsu, ada akal. Kalau akal hilang, tinggal nafsu kau. Dia lagi binatang ini. Banyak ya? Ya, manusia ada akal, ada nafsu. Jadi kalau kita katakan arti zawal akli, kita katakan artinya hilang akal, berarti akal hilang, tinggal nafsu. Akal lagi binatang ini. Jadi maksud orang gila bukan akalnya yang hilang, fungsi akal yang hilang. Bukan akalnya hilang, tapi fungsi akal yang hilang karena tertutup kecacatan. Cacat, bungo, pulau, pindang, pulau, macam-macam tu. Jadi, maka dalam kitab ini yang diartikan arti zawalu artinya mailu. Apa arti mailu? Tergelincir, cenderung sedikit. Dan dikenalkan akan demikian tergelincir binahwi. Apa ni binahwi yang apa pada waktu? Bintahawuli dhilli. Ya, Pak. Isi batit tafa'uli. Bitahawul dhilli ila jihatil masyriqi. Ila jihatil masyriqi. Sudah? Ba'da tanahi qasrihi. Ba'da tanahi qasrihi alladhi huwa ghayatu irtifa'i syamsi. Nampak? Ya. Bitahawuli wa yu'rafu bidzalika, dan dikenalkan akan demikian dikenalkan akan demikian tergelincir. Jadi kalau yu'rafu, kalau ya'rifu artinya dan dikenal ia seseorang akan demikian tergelincir. Ya. Kalau yu'rafu berarti dan dikenalkan akan demikian tergelincir. Bitahawuli dengan bergeser, berpindah, bergerak. Dhilli matahari. Jadi bitahawuli boleh diartikan bergeser, berpindah, bergerak, belum. Ila jihatil masyriqi, kepada arah timur. Sudah? Ba'da tanahi qasrihi, setelah, udah kenyang, setelah ataupun sesudah ipan ni tak bukan ayo.
Yang maknanya bagang hukum. Ya, apa? Ba'da tanahi qasrihi alladhi huwa ghayatul irtifa'i syamsi. Setelah tanahi sempurna, nanti saya jelaskan maksud sempurna di sini bagaimana. Setelah sempurna qasrihi, bangunannya bayang, alladhi huwa ghayatu irtifa'i syamsi. Alladhi yang bermula dianya bangunan, ghayatu irtifa'i syamsi, itu habis-habis. Bahasa Indonesia sehabis-habis. Apa makna lupa? Sehabis-habis. Ya? Gimana? Penghabisan. Sehabis-habis. Saya. Penghabisan. Coba sih. Aku penghabisan ini. Jibat surah boleh. Penina mana boleh. Surah boleh buku. Oh, nah ini. Penghabisan terangkat matahari. Ya, penghabisan terangkat matahari. Kadang kalian ada healing. Ikut healing ikut. Healing. Kemana healing? Ini kalian healing makan-makan. Yuk buatnya. Lemah. Sama apa? Malas tuh. Hah? Healing ke laut. Ya. Alah. Ini apa dia buat? Ini apa dia buat? Pada dah bubuk ni nak. Pada dia apa buat lah hai. Tetap kaedah bahasa Acehnya daripada otak bagus keriting. Daripada ada sama sekali. Sebenarnya daripada otak agak juling. Healing kalian ke laut. Waktu healing saking senangnya karena tak pernah lihat laut. Berenanglah kalian. Basah habis, kena air laut rusak habis. Jam-jam hilang. Semua kalian begitu. Ya, bagaimana Alen? Ternyata ini kayaknya sudah zuhur. Tapi jam tak ada. Tanya sama orang. Wan. Tengok panas tengok begini. Bisa tahan? Enggak. Makin tahan nanti hijau nanti. Jadi hulu. Hulu. Nah, nah. Tanya sama orang sekitar. Malu. Kadang bukan malu, tapi haibu. Sama bagi sama nasibnya. Maka caranya bagaimana? Ambillah kayu dipeglau, bahasa Aceh kau dipeglau. Ditancap, dipeglau. Ya, ditancap, tancap. Ini kira-kira, kira-kira ini timur, ini barat. Ini matahari. Tentu kalau mataharinya sudah ke arah barat, bayangannya ke arah mana? Ke arah timur. Ya, ini misalkan begini. Matahari begini. Tentu bayangnya ya segini. Hai, segini dah dekat tu. Hai, roh juga no. Ha, mana? Apa dah bang? Betul bagi dong. Ini matahari. Ini kayu dipeglau. Ini pantai. Anggap saja seperti itu. Jangan lama kali. Kalau di sini berarti bayangannya. Nah ini bayangannya. Yang bayangannya segini bayangannya berartinya. Itu sudah masuk waktunya zuhur. Sudah. Sudah. Kalau sudah masuk waktunya zuhur,
kiblatnya kemana? Enggak. Matahari ke sana. Mau matahari kuno mati gimana bukan? Matahari yang Pak Ino yang mati ke arah kuno aja. Sedangkan sekarang kau sudah singit-singit. Mereng aku singit dah ya buka apa. Jam. Ya, seharusnya berarti 92 derajat daripada arah matahari. Agak geser ke kanan. Tapi masalahnya kita tidak bisa ilmu seperti itu. Untuk patokannya kepada matahari yang sudah ke barat, nggak bisa langsung setutan dengan matahari, nggak bisa. Ya, pada saat itu berlakulah yang namanya apa? Ijtihad. Yang berlaku yang namanya ijtihad. Apa itu ijtihad? Memberikan kemampuan nalar untuk memeriksa, untuk mendeteksi sesuatu hingga sampai maksudnya definisi daripada ijtihad. Adapun dalam kitab fikih definisinya fadlul was'i ila bulughil ghardi. Nah, bahasa Arabnya Badlul was'i ila bulughil ghardi. Nah, badlul was'i artinya kalau bahasa harfiahnya, kalau arti harfiahnya memberikan keluasan hingga sampai maksud. Nah, itu kalau arti harfiahnya. Tapi kita pakai arti yang mudah dipahami. Memberikan kemampuan nalar. Nah, memberikan kemampuan memberikan keleluasaan. Nah, betul. Memberikan keleluasaan, kemampuan nalar untuk mendeteksi sesuatu. Memberikan keleluasaan nalar untuk mendeteksi. Memberikan keleluasaan, kemampuan nalar untuk mendeteksi sesuatu hingga sampai maksud. Dekat boleh, bukan boleh buat kau. Kadang-kadang mana boleh buat. Boleh. Habis rupa boleh. Halo. Anak kau? Alman, alah pupu kat tulis ka. Baik kau pupu kau mah. Apa pupu ke sini? Nyamban. Hingga sampai maksud. Hingga sampai maksud. Artinya kita biarkan kemampuan nalar kita berpikir. Kita ingin menemukan maksud kemana arah kita. Kita biarkan kemampuan nalar kita untuk mencari. Ya, pada saat kita lihat ini matahari ke sana. Biasa kalau di masjid saya, pikir. Biasa kalau di masjid saya kalau matahari segini berarti agak mereng sedikit segini. Ya, langsung salat. Allah Akbar. Sudah. Rupanya. Misalkan contoh salatnya salat zuhur. Waktu kita ijtihad, apa jadi ijtihad? Membiarkan kemampuan nalar kita. Ya, kita biarkan kemampuan nalar kita untuk menemukan apa yang kita cari saat itu. Kita sedang mencari arah kiblat kemana? Kita pergunakan kemampuan nalar untuk mencari gimana arah kiblat. Jadi pada saat kita cari, ini matahari ke sana. Biasa kalau di masjid saya kalau matahari ke sana ini agak sedikit-sedikit. Nah, langsung kalian Allahu Akbar. Salat zuhur kalian itu. Udah Allahu Akbar rakaat kedua. Tiba-tiba ada orang bilang, "Hei, bukan ke situ kiblat. Ke kiri sikit." Dengar apa enggak? Orang seperti itu kita dengar apa enggak? Dengar? Yakin dengar? Oke.
jika memang orang itu kira-kira orang yang bagaimana? Orang lagi pacaran, bilang, tadi ngau, nggak perlu dengar, abaikan saja. Hah? Abaikan saja, udah main cewek. Orang sedang pegangan tangan, pegangan tangannya, mana? Yang mana kan? Mana? Jadi, aku menanya dulu. Nggak perlu didengar. Bangunan yang gede. Karena dia tidak sikah. Tidak sikah, dia tidak percaya. Sikah artinya terpercaya. Kriteria orang sikah, agamanya terjaga. Tidak mengerjakan perbuatan dosa besar dan tidak kekal. Tidak membiasakan diri pada dosa kecil. Yang sikah hakun. Yang urung main cewek, cik dia kan buat dosa, dia dengar je. Ikokah tajam dah pegang. Nggak perlu deh. Tak perlu dengar. Tapi tiba-tiba ada Bang Sudin pakai kain sarung, pakai rida, wah dasbi. Satu celana. Ya? Kiblatnya bukan begitu dengku, tapi agak sebelah sikit. Saya lihat orangnya, sudah mantap. Oh, Bang Sunil. Saya dah dibilang. Dalam hati saya, oh sepertinya iya juga, karena nggak mungkin. Dah, rakaat kedua. Dari rakaat pertama, rakaat kedua, dah, kamu namanya? Tidak ada. Rupanya datang Ibang Hadi. Debat sama Sunil. Mana ada juga sana, ada aja, mana ada? Tadi kita kabur pulang ke masjid lurus, mana sana ke sini? Gak jadi saya yang salah. Kotor ya. Jadi pada saat saya dengar di hadis, saya lihat orangnya mana? Oh, orangnya terpercaya, jujur. Orangnya jujur, terpercaya. Bisa ini amanahnya luar biasa dia. Disuruh pegang hapsnya, pegang hapsnya. Amanah dia orangnya. Setelah saya agak sedikit percaya dia, saya pikir kembali. Oh, sepertinya benar juga karena dah. Kak kuno ni dong. Rakaat pertama kuno, rakaat kedua gede, rakaat gede. Oh ya. Rakaat apa boleh? Tiba-tiba datang Abia datang. Nah, datang Abia. Bukan ke sana kiblat. Miring sikit. Dah ke sana kita rakaat keempat. Pertanyaannya, salatnya sah atau tidak? Hah? Sah. Pertanyaannya sah apa tidak salatnya? Hah? Pertanyaannya sah apa tidak salatnya? Sah. Apa Yudri? Apa alasan sah? Tiba tak tahu. Rakaat keempat kau dah tahu berarti. Rakaat keempat sudah pasti benar kiblatnya karena Nabi yang ngomong dan memang fakta yang benar ke situ kiblatnya. Karena enggak lebih dari 3 gerakan tadi. Kalau. Kan solat kan semua ada kiblat. Ya, berbalik tadi. Bukan itu maksud lu sah atau tidak kan? Iya, pertama kiblat, pertama ke sana kiblat. Rupanya kan ke sana kiblat. Berarti rakaat pertama salah kiblat. Rakaat kedua salah enggak kiblat? Salah. Rakaat ketiga salah. Rakaat keempat baru benar. Pertanyaannya salat dulu per rakaat. Rakaat pertama, kedua, ketiga kiblatnya salah. Sah apa enggak? Oh, apa dia Pak Dew? Dia kayak buka halangan. Gimana? Apa mabuk musafirnya? Kan arah kita nggak tentu. Orang sholat di atas perahu yang di lautan kan nggak tentu. Mia perahu karena memang sudah dibawa oleh air kemana arahnya. Yang pertanyaannya apakah ke laut? Apakah musafir? Apakah di tengah laut? Apakah terbang ke angkasa sana? Terserah. Yang inti 4 rakaat salat zuhur. 1, 2, 3 kiblatnya salah. Pertanyaan sah tidak? Kalau memang sah bawa alasannya apa?
Ni misalkan contoh, dek abang cinta sama adik. Kenapa home pokoknya cinta? Ini benar. Awak alasannya apa? Apa? Kaidahnya al-ijtihad. Dah? Nah, kaidahnya al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad pertama tidak gugur. Ijtihad pertama tidak dibatalkan oleh ijtihad yang kedua. Sudah? Ijtihad yang pertama tidak batal dengan sebab adanya ijtihad yang kedua. Kalau arti harfiahnya bermula ijtihad, ijtihad itu tidak gugur ia ijtihad dengan sebab ijtihad. Itu makna harfiah. Tapi kalau makna yang mudah kita pahami, ijtihad pertama tidak dibatalkan dengan sebab adanya ijtihad yang kedua. Ijtihad yang pertama tidak bisa dibatalkan dengan sebab adanya ijtihad yang kedua. Sudah? Sudah? Nah, artinya pada saat pertama kita salat rakaat pertama ini kan ijtihad namanya. Kita memakai nalar, memakai kemampuan nalar untuk menemukan di mana arah kiblat. Itu ijtihad, bukan kepastian ijtihad. Berarti ijtihad pertama ke sana. Rupanya ada setelah pada saat sudah rakaat kedua, ada orang bilang kiblatnya ke sana. Saya ijtihad kembali. Artinya saya miring ke kiri pada saat ada Bang Suri bilang saya berpindah kiblat bukan karena dia bilang, tapi karena ini ijtihad walaupun berawal dari dia bilang. Nampak kan? Nah, berarti rakaat yang kedua kiblatnya ke sana. Kiblatnya ke sana itu juga ijtihad. Ijtihad yang kedua tidak bisa membatalkan ijtihad yang pertama. Sudah. Ternyata pada saat rakaat ketiga berdebat lagi orang ni. Pada saat berdebat, saya patuh bukan karena debatnya, tapi karena mulai ijtihad kembali. Saya pindah lagi kiblat dan kiblat. Ijtihad yang ketiga tidak membatalkan ijtihad 1 dan 2. Sudah? Sudah? Pertanyaannya sekarang, ada apa dengan ijtihad? Kok faktanya kiblatnya sudah salah? Kenapa masih dibenarkan? Ngerti? Kasus yang tadi, fakta benarnya kiblat ke arah sana di rakaat keempat. Berarti rakaat pertama, kedua, ketiga salah. Karena ijtihad rakaat pertama, kedua, ketiga sah. Padahal nyatanya salah. Padahal faktanya bukan ke situ kiblat, tapi ke arah di mana rakaat keempat kita arahkan. Bagaimana? Maka ada apa dengan ijtihad? Mengapa gara-gara ijtihad rakaat pertama, kedua, ketiga itu sah, padahal sudah faktanya bukan ke situ arah kiblatnya? Nah, siapa bisa jawab? Satu orang saja bisa jawab, semuanya free besok. Kayak keke kuat. Ayo. Subuh Kamis free. Subuh Jumaat free si, kapre ko deh. Bang Depok Pak Usama, orang ni sakit semua. Dua subuh kai di rumah mangan tu. Tapi dia bawa semayang. Gimana? Pendapat. Gimana? Kalau satu orang aja bisa jawab, besok subuh ngasih bangun ni. Bangun ni subuh saja. Habis subuh tidur lagi kalian.
Tak saya bongkar lagi. Bila perlu saya urut kalian. Gimana? Ijtihad. Betul ijtihad. Ya. Apa jawabannya? Hujan? Pendapat. Jawaban kau Raju. Ada apa dengan ijtihad ini? Kau Malay. Malay kan tahu Malay? Madu dengan Dik Zahul. Jangan. Adik saya tu. Jangan kamu. Kalau enggak ada Afisa yang jawab, jawabannya besok. Besok kau Sulfik. Apa Nurdin? Apa macam kamu? Macam. Pilih gaji aja biar dapat pahala. Allah. Apa macam? Di rumah. Jadi kalau sudah di rumah bagaimana lagi? Oh sayang, aduh. Jadi bagaimana? Tunggu dikirim. Oh tunggu. Sampai kapan aku harus menunggu? Bulan lagi. Hah? Gak lama lagi. Aduh. Tapi saya tak mau menunggu. Jangan. Jun. Bagaimana? Aduh siuman. Kau. Kenapa dah? Jangan. Kapan ada Jun? Oh masih rencana kok. Masih rencana. Beli malam ni sama siapa pergi? Sama Shoki. Memang kalian berdua ya. Ada apa? Ada sesuatu. Balik. Mana? Apa je? Ya, si Jun nanti Shoki sama keluar. Yang lain? Ardiana? Sudah? Sudah? Belum juga. Bagaimana? Macam-macam. Gaduh bagi kalau nikah. Dah, semua. Anak mandi kah? Anak belum, lagi apa sih? Dari pada itu. Apa pentingnya kita belajar ilmu mantik? Apa pentingnya kita belajar ilmu mantik? Untuk menentukan apakah kita orang pas, tidak pas, tidak pas, tidak pas. Artinya gini, Imam Syafi'i pernah berkata, seluas apapun ilmu yang ada pada seseorang itu, jika tidak dipadai dengan ilmu mantik, maka keilmuannya itu diragukan. Jadi Imam Syafi'i berkata, seluas apapun ilmu seseorang, ya, seluas apapun ilmu seseorang, seluas apapun ilmu seseorang, jika tidak dipadai dengan ilmu mantik, maka keilmuannya diragukan. Maka keilmuannya diragukan. Pertanyaan sekarang, mengapa keilmuannya itu bisa diragukan? Emang ada apa? Kamu nanya. Orang yang mampu, yang punya kemampuan mengeluarkan setiap sudut hukum yang ada pada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, namanya mujtahid mutlak.
Arti mudhih mutlak, ia yang punya kemampuan untuk mengeluarkan setiap sudut yang ada pada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Apakah itu hukum fikih, tauhid, tasawuf dan segala macamnya. Itu namanya mudhih mutlak. Nah, jadi orang yang mampu mengeluarkan setiap rincian hukum, detil hukum, sudut hukum yang ada pada Al-Quran, hadis, ijma' ataupun qiyas, kalam sahabat segala macamnya. Nah, itu yang hukumnya itu ada kala versi fikih, ada kala versi tasawuf, ada kala versi tauhid. Mereka namanya mujtahid mutlak. Sudah, mereka namanya mujtahid mutlak. Siapa mujtahid mutlak itu? Ada berapa? Semuanya ada 6, tapi yang masyhur 4. Siapa? Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Imam mana? Hanafi. Sudah. Pertanyaannya, kenapa mereka punya kemampuan untuk mengeluarkan setiap rincian hukum? Mengapa mereka punya kemampuan? Karena mereka sudah mampu menguasai 14 disiplin ilmu. Ya, mereka sudah mampu menguasai 14 disiplin ilmu. Apa-apa saja 14 disiplin ilmu itu? Antara lain nahwu, saraf, usul fiqh, mantiq, fiqh, balaghah, ma'ani, badi', segala macamnya. Pokoknya semuanya ada 14. Jadi mereka yang sudah mampu menguasai 14 disiplin ilmu lah yang mampu mengeluarkan setiap hukum. Maka ada orang yang berkata, ada orang yang berkata, mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Pegangan kita bukan kalam syaikh, bukan kalam tengku, bukan kalam ustaz, tapi Al-Quran dan hadis. Itu kira-kira benar itu? Salah. Tengok gimana? Benar itu? Salah. Benar, tapi salah. Artinya kita tidak punya kemampuan untuk memahami setiap bahasa yang tertulis dalam Al-Quran. Ada kemampuannya. Contoh. Hanya karena sedikit kemampuan ilmu bisa mengartikan ayat yang artinya bisa salah kata. Contoh, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Juz berapa? Surah apa? Surah Al-Baqarah. Juz berapa? Juz 2. Cantik. Nah, wa man tatawwa'a khairan. Pertamanya apa? Ayo, itu potongan ayat terakhir. Ayat pertamanya apa? Awalnya lah. Hah? Ayo. Nanti kan dia buka mana deh. Ayatnya waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Apa artinya? Waman tatawwa, barang siapa yang mengerjakan perbuatan baik kepada Allah, fa innallaha syakirun alim. Ingat kata-kata syakirun. Syakir. Apa nih syakirun? Bersyukur, berterima kasih. Kalau diartikan Allah bersyukur kepada kita karena kita menunaikan hak kita kepada Allah, kira-kira maknanya fatal apa tidak? Fatal apa tidak? Fatal dulu. Ternyata bukan syakir itu bukan makna tekstualnya kita pahami.
Maka jangan sesekali mengandalkan terjemahan tekstual, karena tekstual tidak menjamin konteks. Kontekstual, karena kita bukan para tekstualis. Nampak ya? Gak tulis-tulis kau. Makanya belajar biar nampak intelektualnya. Megadu kain kero. Kadu jembatan kero. KUUI kero, karo bate bai kero bu pajanjut deh. Semuanya pokok bang. Pengorbanan dalam menghabiskan waktu denggung. Jangan kayak deh. Ternyata artinya apa? Ternyata artinya makna Allah bersyukur artinya Allah memberikan pahala kepada siapa yang beribadah kepada Allah. Yang kan apa? Yang kedua, tanpa memahami ilmu yang berkenaan tentang hadis, hanya langsung menerjemahkan bentuk tekstual saja, itu bisa menjadi salah. Contoh, kata Nabi, la tusayyiduni. Jangan engkau mengatakan sayyid kepadaku. Berarti enggak boleh kita bilang Sayyidina Muhammad, enggak boleh. Karena Nabi sendiri yang larang. La tusayyiduni. Jangan engkau panggil sayyid aku. Berarti yang namanya larangan, ketentuan dasar daripada larangan jika tidak ada sangkut paut dengan kalimat yang lain, hukumnya haram. Berarti Nabi melarang kita mengatakan kepada Nabi Sayyidu, berarti hukumnya haram. Tak pada waktu. Jadi kalian yang selawat sallallahu ala sayyidina haram. Bid'ah. Sesat. Tapi kita lihat asbabul wurud. Nurdin. Dah berpindah ya? Jangan. Itu kakak-kakak itu. Macam-macam kamu. Sharing kau bapak luka dengan Maya. Dah. Padahal kalau kita lihat asbabul wurudnya, ternyata hadis tersebut ada pesan moral yang ranahnya tasawuf. Nabi melarang kita untuk memanggil dirinya dengan kata-kata Sayyidun. Sebagai bukti Nabi sedang tawadhu. Masa saya datang kalian panggil saya Ustaz ya. Orang mikir masa mau enggak ini punya. Kayak tapi Oman yang mulia tentu jangan panggil nama saja. Tahu nak? Yang lucu kalian di sini abang. Ya, kakak kelas. Kalau jumpa sama adik kelas yang ada perasaan, jangan panggil kakak kelas, panggil nama saja. Mudah nak amai Nabi kun. Komen. Namanya, fatal tidak? Fatal tunggu. Ya, maka kesimpulannya nanti ke depan kita bahas satu persatu tentang fatwa hadisiyah. Nanti fatwa hadisiyah itu memang nama kitab, tapi maksud saya di sini maksud daripada fatwa hadisiyah artinya ada delik-delik. Ya, delik. Nah, ataupun ada budaknya. Pembahasan-pembahasan yang akhir zaman yang banyak orang mengikuti bahwa itu benar. Tapi jika kita bedah dengan sains, itu salah. Ya, manakala. Maka semuanya itu tanpa ilmu bagaimana kita bisa ngerti. Maka ada orang bilang, marilah kita kembali kepada Quran dan hadis. Ilmu anak tepukan kepada kembali. Nampaknya? Maka itu diibaratkan orang yang tidak belajar secara komitmen, bertahap dari satu ilmu ke ilmu yang lain, tapi langsung memahami Al-Quran dan hadis, itu sama perbandingan seperti orang tinggal di gunung, nggak pernah lihat ikan. Suatu hari dia pengen ikan, turunlah ke bawah dia cari ikan. Pas turun di bawah ada orang jual ikan, ada bapak-bapak jualan ikan, ujungnya ada adik-adik jualan ikan.
ikan yang dijual oleh bapak-bapak, ada ikan bandeng, ada ikan sure, ada ikan macam-macam, berapa mahal-mahal. Pas di ujung ada adik-adik jual ikan apa? Ikan bukung. Tahu ikan bukung? Ikan buntal. Berapa ini? Murah-murah saja, 5.000 saja. Pas diambil dia pukul-pukul, wih, kembang. Oh, makin kembang makin banyak isinya, kenyang ini. Nah, karena kandung ikan. Dibelilah ikan buntal, ikan bukung yang giginya begini. Pas nyampe ke rumah udah kempes kembali. Karena ikan buntal itu payah matinya dia. Udah pulang ke rumah pukul gini. Wih, kembang. Oh. Aman. Gak tahu cara sembelihnya, cara pusingnya gimana? Rupanya banyak racun tumnikan. Begitu juga orang yang langsung kembali ke Quran dan hadis tanpa ilmu yang memadai untuk memahami setiap ayat dan hadis. Nampak ya? Banyak hal kubrak leju. Salah satunya yang paling bahaya. Nabi menganjurkan untuk meminum air kencing unta. Angkat pada. Iban cara Nabi guyujib unta. Tahu kencing unta? Kencing unta hampir sama kayak lembu, cuma beda pindah saja binatangnya. Kalau lembu pindah ke unta, kencingnya sama. Maksudnya keluar di situ juga. Dipocong. Nah, Nabi menganjurkan minum air kencing unta. Sehingga difahami oleh mereka. Apa difahami oleh mereka? Kotoran, kencing, binatang yang boleh dimakan itu bukan najis. Tahu? Anggap peti tu. Anggap peti bawah lu. Pak YouTube kadang makanya baik gaduh kalian yang kongkon. Dan TikTok, kadang pusat suki tu. Lagi. Nah, jadi ada mereka-mereka yang memang itu saudara kita. InsyaAllah amin. Nah, yang berpendapat bahwa kotoran, kencing, binatang yang boleh dimakan itu bukan najis. Dalilnya mana? Dalilnya Nabi menganjurkan minum air kencing unta. Cakap enggak? Cakap, berat cakap. Yang benar bagaimana? Yang benar kita lihat dulu asbabul wurud. Rupanya hadis tersebut mencerminkan tentang hukum dibolehkannya mengasumsi yang haram jika tidak ada yang halal lagi. Karena pada saat itu ada namanya penyakit kuning, nggak ada obat. Cari obat-obat yang memang halal nggak ada. Makanya Nabi menganjurkan minum air kencing unta sebagai bukti jika yang halal tidak ada lagi maka pakailah yang haram dengan kadar perlunya saja. Itu maksudnya. Nampak kan? Dia dah tahu. Haji tak faham bahasa bodeh dia tak faham. Ada yang sifatnya Full. ada yang sifatnya nanti hot. Yang buat hotnya masalah. Kalau dah hot, ujung-ujungnya payah hati nak juga. Nah. Udah hobi dong deh. Mana? Ya, maka salah satu fungsi belajar ilmu mantik sama seperti fungsi belajar ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu fungsinya untuk menyesuaikan maksud hati. Mereka menyesuaikan maksud hati dengan bahasa. Benar. Kalau ilmu nahwu fungsinya untuk menyesuaikan bahasa dengan maksud hati, tapi mantik berbeda. Kebalikannya yaitu menyesuaikan maksud hati dengan bahasa. Beda. Kalau ilmu nahwu fungsinya, ilmu nahwu saraf fungsinya untuk menyesuaikan bahasa dengan maksud hati. Tapi kalau mantik kebalikan, menyesuaikan maksud hati dengan bahasa. Contoh misalkan saya punya uang 100.000. Datang ke Adwir,
Tengku. Taklah wang 10,000. Saya lapar. Saya bilang, waduh, uang 10,000 ini tak mungkin saya kasih, padahal sudah 100. Saya bilang, bohong tak saya? Mana ada? Oh tidak. Mana ada bohong saya? Dalam 100 ada 10. Saya sebutkan yang bahagian kecil saja, itu enggak bohong. Kecuali saya bilang, Omen 10,000 dok. Kalau sudah dok, itu baru bohong. Jadi bahasa saya apa? Omen 10,000 ini gimana? Kan enggak ada saya bilang dok. Ada pun juga begini. Ini ke orang semua nih. Saya bilang sebelah ini orang. Sudah senang enggak saya bilang? Marah. Bungai itu. Pada saat saya katakan mereka manusia, kalian yang enggak saya katakan, apakah kalian bukan manusia? Kadang ke. Gimana? Nah, mereka saya katakan manusia bisa dibuktikan dengan bentuk bahasa saya juga dengan fakta. Pembuktian kalian manusia bukan lewat bahasa saya tapi lewat fakta. Maka kalau orangnya memang nggak paham, enggak. Misalkan contoh ada orang yang masuk sini, dibilang mana orang lain, mana orang, nah, misalkan kalian bilang malu kau lu. Maksudnya orang yang dia maksud ke mana, bukan kita. Ni tanya ini buku ayat yang lau. Maka banyak orang salah faham, itulah. Nampaknya? Oh kau rindu, malu kau rindu. Watak kau rindu berarti yang lain yang mana? Kau menampung? Jadi kalau mantik fungsinya untuk menyesuaikan hati dengan bahasa. Nah maka apa hukumnya belajar ilmu mantik? Belajar ilmu mantik hukumnya ada 3. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh-boleh saja, ada yang mengatakan dianjurkan. Dia dah nikah enggak sih? Berbeda pendapat tersebut tergantung apa alasannya. Yang mengatakan haram jika memang ilmu filsafat itu, ilmu mantik itu kalau bahasa kita ilmu filsafat. Ilmu filsafat yang mengandung syubhat, arti syubhat yang mengandung pemahaman yang sedikit horor, sedikit aneh, salah, seperti pemahamannya filsafat Aristoteles. Memang kebanyakan bisa dipakai memang. Tapi ada di bagian-bagian tentang penciptaan manusia, tentang terjadinya manusia, tentang yang arahnya ke tauhid, banyak yang nggak bisa dipakai. Maka belajarnya ilmu mantik versinya Aristoteles hukumnya haram. Nampak ya? Karena kalau ilmu ilmu filsafat itu ilmu logika kalau bahasa kita. Logika. Ilmu logika. Ada masalah. Produksi. Ya. Baca dua yang tadi dapat. Menurut sekolah Aristoteles. Baik dulu. Itu Kamis depan, bukan Kamis depan. Senin depan. Senin ini. Allah ada kitab semua. Belum enggak? Hadis. Mana ada berani? Cikgu. Ya. Betul baik tablang. Jadi nyo pertanyaan perkataan malam-malam perdana. Sebelum kita sudah ada pertanyaan,
Nyawa kayak dapat terang tu boleh. Negi Hawa ada 3 pertanyaan dari Ro. Hawa 3 puyung dok ke mendengar surah tu. Pertanyaan. Okey, tadi dengar su ni sampai yak Syah. Hawa 3 ke tunggu mana pertanyaan ya. Putah Hawa mana? Hawa ko. Iban ni nak pertanyaan. Yang kau boleh semangat. Go. Jangan mengatakan. Dia sakit ego. Iban ni. Dah pertanyaan? Yang lain siapa ada pertanyaan? Jep, kisah 3 dah kawan. Kisah 3. Bun. Jul. Dah pertanyaan Jul. Okey. Jalan tu. Dia tanya. Kak, gimana pertanyaan? Gimana? Gimana? Tapi posisinya ataupun kondisinya Tanya kau balik. Kan? orang Indonesia menikah, apakah hukumnya bersentuhan batal atau gimana? Oh, lingku. Balik. Balik. Hot no. Pertanyaannya balik. Jika kamu sudah bersuami istri, istri, pasangan suami istri, semangat kan? Semangat lah. Hukumnya sunnah mengambil wudhu 3 bahasa betul. Makanya kita pahami bahasa. Sunnah berwudhu sebelum tidur. Atau bahasanya sunnah berwudhu hendak tidur atau berwudhu untuk tidur atau berwudhu dengan tidur. Baik kali. Alah. Betul ya. Sikit-sikitnya kadang-kadang. Tunggu rehat. Tunggu rehat. Sama kebun. Oh, ada tu. Kau, gimana? Gimana Mas Haji? Dapat jawab satu. Katanya sunnah berwudu untuk tidur. Tapi yang suami istri kan ada colek-colek. Kalau sudah colek kan udah batal. Bukan kayak mereka bilang enggak batal wuduknya bersentuhan suami istri kala itu. Makanya kau. Tanya langsung. Sudah, Mas. Karena cinta, makanya dulu kamu buat almaratu tolala. Wanita itu sesat. Cewek itu sesat menyesatkan. Oh, aduh. Almaratu tolala. Jika sesat,
Kalau enggak sesat, berarti enggak menyesatkan. Seperti kisahnya Syekh Barsisa, yang beliau ulama besar, yang beliau dianugerahi amalan Ismul A'zam. Arti Ismul A'zam misalkan contoh, siapa contoh misalkan si Jack, dia pengen jadi ganda kayak artis Korea. Kalau misalkan saya ada amalan Ismul A'zam, boleh dia jumpai saya, dia ubah saya jadi ganda. Maka saya tinggal berdoa, ya Fattah, ya Jamal, wahai Maha Cantik, ijmal lahu, cantikkanlah baginya. Tunggu ubah saat itu juga jadi ganda. Itu amalan Ismul A'zam. Nah, di hari dia menikah mahal ada. Pergi ke saya, Ustaz, saya udah pengen dah horor nih. Siap dah pengen di kepala. Nah, saya sudah bosan mengisi celah jemari dengan tangan saya sendiri. Ya, seharusnya celah jemari ini diisi oleh tangan yang lain. Tapi saya udah bosan bubuk tangannya begini. Yang mana tinggal saya doa, ya Allah, ya Fattah wa ya Razak. Jadi singkat cerita, karena itu bukan pembahasan tentang Syekh Barsisa, singkat cerita langsung berubah dengan doanya, berubah keadaan karena cinta. Pembahasan tadi kepada cinta kan, bahasa tadi kan colek-colek, artinya ada sentuh-sentuh lah. Pada situ kan udah batal. Kita yang mau istiqamah sunnah wudu, berarti udah batal wudu lagi. Pas masuk kamar, S910 dah wudu lagi. Habis itu kali wudu lagi. Karena persentuhan laki-laki dan perempuan yang tidak membatalkan wudu adalah persentuhan rambut dengan rambut, kuku dengan kuku, gigi dengan gigi. Kena gigi-gigi saja tak apa-apa. Misalkan sama-sama over. Baiklah. Begini misalkan over. Nah, sama-sama begini. Tiba-tiba mau berbalik badan. Kena berlalu gigi, ping berlalu. Kau batal wudunya. Kau batal wudu. Kenapa kau batal wudu? Karena pada gigi, pada rambut tidak bisa mengundang datangnya syahwat naluriyah. Kayaknya berbeda dengan pasang kemarin. Maka maksudnya adalah sunnah berwudu. Setelah berwudu kita masuk kamar, kita belai-belai segala macamnya udah batal. Tetap pahala wudu ada. Karena bahasanya sunnah sebelum tidur untuk wudu. Berarti wudu kita kerjakan untuk tidur. Pada saat tidur ada mukadimah segala macamnya. Yang intinya kondisinya kita mau bobo, selesai masalah. Nyambungnya. Maka bedakan bahasa wudu untuk bobo. Apalagi wudu dengan bobo. Beda wudu dengan bobo. Kalau wudu dengan bobo, dalam bahasa nahu bahasa tersebutnya artinya dengan, terkadang faedahnya itu tartib takkik. Habis wudu langsung bobo. Umpama kita punya penyakit yang memang bobo itu harus di jam 9. Kalau dah 9 pasti mati dia. Ada orang seperti itu, ada. Sama? Saya punya murid. Dimudi dulu. Cewek. Cantik, pintar. Mau dijodohkan ke saya? Yes. Dia punya penyakit dulu. Setiap jam 11 wajib tidur. Bangunnya jam 11 pagi. Siang ni pagi ke siang mana?
Itu di jeda-jeda kita bangunkan, enggak bangun. Kita lempar apa, kita dish pakai air, enggak bangun. Enggak bangun. Jadi waktu dicerita sama saya karena emang punah. Hai dengku, ustaz dah juga dia. Cuma murid. Nah, mana? Saya nggak percaya. Dia bilang sama saudara saya, cewek ustazah itu juga. Dibawalah si cewek ini tidur di kamarnya, di kamar ustaz dah ini. Mau lihat waktu bangun subuh apa bisa bangun. Dah keesokan subuhnya dibangun nggak bisa bangun. Ibu dong, dibangunkan, menurut dong. Dibawa ke pulang, ke sumur, ke bak mandi, dibuat gini enggak bangun. Icok iple hana bangun sih. Dimandikan juga enggak bangun. Horor enggak? Yang iya jadi yang rumah pagi. Lain cerita ni. Kita cocok sama-sama. Sudah. Artinya kalau orang yang memang punya package seperti itu bukan sekedar rekayasa. Dalam kitab memang ada dibahas. Dalam kitab jika memang sudah dibahas pasti ada faktanya, pasti ada kejadiannya. Maka contoh untuk dengan bubuk artinya sebahagian apa dalam ilmu nahwu tersebut terkadang faedah arti takib langsung tak punya jeda. Setelah wudhu langsung bubuk. Misalkan jam 11 kurang 5, jam 11 dia sudah wajib bubuk dia. Jam 11 kurang 5 tunggu sembahyang lagi. Duduk sebentar. Jam 11 berhenti. Lagi play. Nah, penyakit benar. Punya maksud wudhu dengan bubuk. Nah, wudhu dengan bubuk. Ya, mana? Kalau wudhu untuk bubuk, kita bukan benar. Kita berwudhu untuk tidur. Pada saat tidur, masa langsung masuk kamar tidur aja. Ada 45. Baru-baru boleh mana ya? Tahu Ardiata baru-baru boleh? Garu-garu kepala dulu sebelum tidur. Biar enak bubuknya. Kepala apa dong? Kalau enggak ngerti, ada tuan guru masalah itu Bang Azwir. Ya, paling ngerti dia itu. Rifahat. Kan dulu ya. Kau ya. Dia hanya masalah. Kita nak balas sunat. Kali nak Brian. Apa Daud? Apa? Kamu ada berapa yang kalau kamu begini? Depan. Ini sebelum saya buka start ni cepat. Yang terus. Yang hai. Cepat. Terus ni. Sama le. Wallahu a'lam bishawab.